sudah hadir, ada Pak Fuad Nur. Sehat Pak Fuad? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat. Nah, kayaknya kayak rada loyo ini siang ini. Nembe ambruk Pak. Wah, iya makanya saya lihatnya kayak masih belum 100% nampaknya. Iya, hari ini baru mulai aktivitas lagi Pak. Oke, ya pelan-pelan. Pak Samsul tadi sehat Pak Samsul? Alhamdulillah Pak, pangestune. Oh, iya. Alhamdulillah. Kemudian Bu Sofi sehat Bu Sofi? Oke Pak, rada flu sedikit ini. Oh, pakai flu sedikit, ya itu. Kayaknya di tempat penjaringan sudah mulai gelap apa ya? Hujan Iya. Pak. Oh, hujan. Hujan deras Pak, sini juga Pak. Iya. Kemudian ada Pak Ubedillah. Sehat Pak Ubedillah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini meskipun baru 1, 2, 3, 4, tapi karena sudah jamnya. Tadi saya merencanakan 12:30, tapi ternyata pelaksanaan ujian doktor ya, ujian doktor pertama kali ini tadi baru selesai, sehingga mundur sedikit. Prediksi saya jam 12 sudah selesai ujiannya, tapi ternyata molor pelaksanaan ujian. Ayo Mbah, gas Mbah. Baik, saya akan langsung saja karena nanti jam 2 saya akan gantian uji skripsi, sudah terjadwal soalnya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu. Ini sebagai menurut saya untuk ikhtiar untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari PPL 2 RPP 3. Nah, ini perlu kami kumpulkan karena ini adalah ibaratnya puncaknya. Ini pol-polanya, kalau bahasa Banyumasnya ini pol-polanya di sini. Ini adalah putaran terakhir, karena putaran terakhir ya tentunya benar-benar saya harapkan nanti berbagai hal itu bisa menjadi terbaik ya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Dan harapan saya yang putaran ketiga ini juga nanti yang bisa menjadi sampel saat besok UKIN. Nanti tinggal diberi pengantar ya. Diberi pengantar. Jadi memang pada saat UKIN itu memang videonya nanti sedikit berbeda, tapi bedanya itu beda di depan. Di depan itu dikasih pengantar saya, nama misalkan Muhammad Arif misalkan dari ini melaksanakan PPG pada tahun ini gitu. Nanti tempelan itu tinggal dipasang, diedit, ditaruh di depan. Tapi pelaksanaannya bisa menggunakan putaran yang yang ketiga ini ya. Jadi saya harapkan betul ini bisa dipersiapkan dengan baik ya dibanding sebelumnya. Dari pelaksanaan 1 dan 2, ini yang lainnya cobalah yang dihubungi untuk segera bergabung ya. Ya, soalnya masih ini 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 berarti kan masih ada 7 ya, yang belum bergabung. Jadi kalau pelaksanaan pembelajarannya itu secara umum menurut saya sudah bagus kalau pelaksanaannya. Jadi rata-rata pelaksanaan pembelajaran itu sudah bagus. Ya, saya katakan bagus itu ya sudah rata-rata 80 ke atas. Tapi untuk RPP-nya, ya mohon maaf untuk RPP-nya itu ternyata yang mencapai 80 ke atas itu jarang. Ya, mungkin karena sudah biasa jadi guru itu malah kalau ngajarnya nggak ada masalah. Tapi kalau membuat perencanaannya malah yang kurang optimal ya. Jadi padahal saya sendiri saya tidak saya cek secara rinci sekali karena tentunya ya waktunya apalagi kalau teman-teman ini nguploadnya akhir-akhiran. Jadi untuk yang ketiga ini saya berharap ngupload RPP itu jangan belakangan. Cuma saya ngomong begini nanti
yang belakangan itu kebetulan yang belum masuk Meet ya. Jadi mengupload RPP-nya itu saya harapkan bisa di bagian awal ya, sehingga tidak semuanya melumpuk di belakang. Sebab putaran ketiga ini kan banyak banget. Jadi putaran ketiga ini yang harus dinilai oleh dosen itu banyak banget. Karena banyak banget itu, maka RPP 3 saya harap uploadnya agak gasik ya. Nah, dicek benar bahwa betul-betul terkirim. Ya, itu jangan menunggu di WA ya, jangan menunggu ditagih. Nanti kayak pikir bang plecit nunggu ditagih. Jadi RPP video itu aja nunggu ditagih. Cepat-cepat segera diupload. Itu poin yang awal-awal itu selalu menjadi perhatian utama saya. Poin awal itu menjadi perhatian utama. Poin awal itu adalah berkenaan dengan bagaimana Bapak Ibu menurunkan kompetensi dasar menjadi indikator. Itu adalah aspek yang pertama kali saya lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang namanya indikator, ya, diupayakan indikatornya itu tetap memenuhi seluruh KI. Jangan lupa. Jadi, seluruh KI. Berarti jumlah minimal berapa? Jumlah minimal 4. Artinya jangan sampai jumlahnya 8 tetapi tidak semua KI masuk. Itu yang saya dapati begitu ya. Jadi indikatornya banyak, tetapi kalau dijereng dibagi menjadi 4 KI, itu ternyata masih ada KI yang kosong. Nah itu jangan sampai begitu maksud saya. Jadi meskipun 4, tetapi kalau itu meliputi ke-4 KI, itu lebih bagus daripada 7, tetapi ada 1 KI yang kosong. Jadi tolong ini diperhatikan dulu. Jadi untuk indikator itu pastikan indikator itu adalah seluruh KI. Tuh. Berarti minimal berapa? Minimal 4. Ya, kalau indikatornya 7 tetapi hanya 3 KI, itu kalah nilainya dengan yang indikatornya 4 tetapi komplit 1 gitu. Tuh. Begitu juga dengan tujuan. Begitu dengan tujuan. Ini kok maaf suara tidak terdengar itu dari penjenengan kali. Coba yang lain, Pak Samsul suara saya dengar jelas nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas berarti. Berarti bukan dari saya. Jelas, Pak. Saya ngomong banter. Saya biasanya 100 watt kalau ngomong. Biasa ngajar di aula. Ya. Jadi saya ulangi lagi tadi ya, kalau ada yang nggak jelas. Jadi pertama kali adalah ya RPP-nya ya jangan terlambat. Aja nunggu ditagih. Tuh, aja nunggu tagih RPP-nya. Terus yang kedua, komponen-komponennya tolong itu supaya dioptimalkan karena selama ini RPP-nya itu jarang yang melampaui 80. Banyak yang masih 78, 79 itu karena idealnya harus di atas 80. Kan wis lulus Pak, batasnya 70 ya. Kalau saya menginginkan nilainya itu sejatinya bisa 8 ke atas gitu. Kalau pembelajarannya bisa 85 ke atas targetnya. Sehingga kalau di rata-rata itu ya paling rendah ya paling tidak 82 lah gitu. 83. Biar angkanya angka aman gitu. Nah kembali ke tadi, jadi komponen RPP itu tolong benar-benar dicermati agar terpenuhi. Kalau saya prinsipnya terpenuhi. Mulai dari indikator, tujuan. Nah, tujuan ini yang paling sering saya komentari. Tujuan itu, ya, kalau berkenaan dengan formatnya, sekali lagi formatnya dilengkapi A, B, C, D. Format itu bukan numbering ya. Soalnya sekali lagi dulu pernah ya,
saya kasih format ABCD itu kemudian kirim lagi yang semula nomor 1, 2, 3, 4 gitu menjadi ABCD dengan tulisan sama. Saya jadi ketawa lagi kalau kelingan itu ya. Sudah Pak, ada BA ke saya dulu itu. Nah, saya sesuaikan ABCD. Saya lihat kalimatnya masih asik, hanya semula 1, 2, 3, 4 menjadi ABCD. Wah, jadi maksudnya satu rumusan tujuan itu ada audien, ada behavior, ada condition, ada degree. Maksudnya komponennya itu lengkap. Nah, karena tuntutan sekarang itu kan behaviornya harus diupayakan. Kalau yang kognitif khususnya itu harus yang hot, ya. Jadi levelnya level C 4, 5, 6. Kalau masih level 1, 2, 3 itu belum hot, itu masih lot namanya. Masih lot ya. Bukan high order tapi low order gitu. Itu yang kognitifnya, makanya kadang-kadang saya harus menulis itu, catatan itu ya. Jangan menyebutkan itu belum hot ya. Ya, tapi misalkan mengklasifikasi ya, kemudian membuat simpulan atau melakukan analisis ya, dari yang sederhana itu sebenarnya bisa Bapak. Terus kemudian conditionnya jangan disamakan. Ada yang kondisinya itu pada kabeh ya. Setelah melakukan ini, setelah tujuannya sejen-sejen kok kondisinya pada. Ya. Jadi kondisinya disesuaikan dengan kondisi yang memang dilakukan aktivitas oleh siswa. Kalau membuat simpulan, misalnya setelah berdiskusi, misalnya begitu, ya. Jadi kondisinya berbeda-beda, ya. Terampil memperagakan setelah dilakukan demonstrasi. Jadi kelihatan sepele, ya, kelihatan sepele. Condition itu harus dicermati dengan tuntutan kemampuannya, ya. Kalau kemampuannya peragaan, tentunya ya berbeda dengan ketika yang dituntut itu membuat simpulan, misalnya begitu. Jadi kondisinya jangan disamakan, ya, jangan dipadakan gitu nih. Saya lihat itu soalnya ada yang kondisinya itu sama semua dengan melalui ini. Loh kok pada kabeh, tujuannya sejen-sejen, ya, gitu, ya. Kemudian untuk yang degree juga tidak selalu dengan kata-kata dengan benar. Tidak selalu. Degree itu kalau misalkan itu adalah jumlah kemampuan, itu bisa dengan batasan minimal. Jadi misalnya ada 5 tuntutan, ya, atau 5 aspek. Ya. Siswa dapat misalnya membedakan sekurang-kurangnya 3 unsur, 3 aspek. Nah, jadi begitu. Jadi tidak selalu mesti dengan kata-kata dengan benar. Itu tidak selalu begitu. Jadi tergantung tuntutannya. Jadi bisa juga menggunakan batas minimal. Kalau tadi misalkan tuntutannya adalah bisa membedakan 5 aspek, misalnya dengan batasan minimal sekurang-kurangnya ya 3 komponen. Itu ya. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat misalkan menemukan sekurang-kurangnya 3 komponen penyebab terjadinya banjir. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini dari yang sepele itu kira-kira bisa dipahami nggih? Ini soalnya selama ini itu RPP-nya itu yang kurang optimal itu. Kalau pengajarnya sudah di atas 80, RPP-nya ya. Saya ulangi lagi, RPP-nya mulai dari indikator, upayakan indikatornya mencakup 4 kompetensi inti. Itu, sehingga jumlah minimal 4. Ya. Dari segi skor nilai, jumlah indikator 7 tetapi hanya 2 KI ya, itu kalah nilainya dengan
indikatornya 5, tetapi sudah mencakup 4. Gitu. Jadi cakupan ini menjadi penting. Begitu juga dengan tujuan. Tujuannya diupayakan juga turunan dari keempat KI. Sehingga nanti jelas tujuan mana nanti akan diukur dengan tes, tujuan mana yang akan diukur dengan penilaian diri, tujuan mana yang akan diukur dengan observasi, misalnya begitu. Nah, ini aspek yang awal-awal sekali di RPP itu. Ya. Kemudian materi, jangan lupa materi itu harus disesuaikan dengan tujuan. Nah, kalau saran saya tetap dikemukakan juga pokok-pokoknya pada bagian RPP. Lampirannya itu penjelasannya. Karena biar kelihatan, jangan materi misalkan tata wudhu titik sudah begitu, bukan. Sesuaikan dengan item yang ada pada tujuan. Tujuannya misalnya ada 4, ya, syarat-syarat wudhu, yang membatalkan wudhu, tata cara wudhu, ya berarti minimal ada 3 judul tadi misalnya. Jadi begitu, jadi tetap dikemukakan dulu item-itemnya, baru kemudian penjabaran itu ada pada lampiran. Tetapi jangan tidak ada itu hanya materi sebagaimana terlampir. Materi sebagaimana terlampir ya, nggak ada bunyinya. Tetap ada bunyinya dulu ya, meskipun hanya item-itemnya, pokok-pokoknya. Minimal gitu. Sehingga enak. Ya. Kemudian jangan lupa kelengkapan ya, kalau bicara materi, karena harus disesuaikan dengan tujuan, tolong kelengkapannya. Sekali lagi, saya lebih menekankan bukan banyaknya, tapi kelengkapannya, keutuhannya. Ya. Begitu juga komponen-komponen bawahnya, karena itu untuk mendukung atasnya. Karena pembelajaran kita yang goal-oriented approach, pendekatan pencapaian tujuan, sehingga materi, media, penilaian, ya, dan seterusnya, itu pertimbangannya adalah dari tujuan. Ini yang RPP tetap saya garis bawahi begitu, karena selama ini RPP-nya belum optimal. Ya. Dan jangan lupa aja nunggu ditagih, sekali lagi Pak, aja nunggu ditagih ya. Jadi aja nunggu di WA, Pak ini belum, jangan ya. Jadi awal-awal segera, soalnya tagihan DPR, tagihan guru pamong ini putaran ketiga ini banyak. Nanti kalau di bagian akhir ini kelompok semua, ini repot ini. Saya jadi numpuk-numpuk nanti, numpuk-numpuk akhirnya kurang cermat ya. Untuk itu saya harapkan begitu. Ini yang masalah RPP. Kemudian masalah video ya, atau pembelajarannya ya, maksudnya pembelajarannya ya masih ada yang kelihatan sepele juga, karena nanti penting ya. Diusahakan ketika Bapak Ibu memulai itu jangan duduk. Jadi tema kali salam dan itu jangan duduk, upayakan berdiri. Memberi pengantar, salam itu apakah salamnya dari guru, apakah dari siswa, posisi berdiri. Ya, begitu juga saat presensi, toh Bapak Ibu presensi kan bisa bawa kertas saja lah ya. Presensi kan tidak harus bawa stop map, ya. Kan cukup ya, bawa kertas saja sini. Bapak akan ngecek ya kehadiran dari para siswa berdiri. Jadi bukan duduk yang jatuh, sehingga kalau Bapak Ibu pakai HP merekamnya, HP ini yang buripol, terus Bapak duduk yang karep banget ini kelihatannya patuh temen sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu berdiri dekat dengan siswa. Tuh, jangan lupa itu ya. Jadi saat memulai berdiri, memberi pengantar berdiri, dan saat memberi pengantar itu, anak-anak jangan dibuat lingkaran dulu. Ada beberapa yang sebelumnya saya komentari, karena ketika sudah dibuat lingkaran, itu lingkarannya sing ngungkuri dengan guru. Kan sudah dibuat blok-blok lingkaran dulu, guru menerangkan pakai layar, lah gimana ngadepnya kayak gitu. Jadi pada saat pengantar itu biarlah tetap, kalau toh
dibuat kelompok ya posisinya masih memungkinkan menghadap ke layar, ke papan tulis. Itu toh nanti saat video kan bisa diedit, kan bisa dipotong, bisa di-cut. Kalau misalkan pelaksanaan untuk menata kursi, menata itu diperlukan waktu, kan bisa nanti saat apa itu video itu bisa diedit, bisa dipotong. Nah, terus kemudian sepele lagi, pastikan ketika memulai itu papan tulis itu bersih. Ini saya bersih. Jangan ada tulisan sebelumnya yang masih muncul, ya. Apalagi kalau tulisan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan pelajaran, itu akan mengganggu, ya. Jadi ketika di sana masih ada matematika atau masih ada catatan misalnya IPS, ya, kemudian Bapak Ibu lakukan mau pelajari itu, ya dibersihkan dulu. Jadi bersihkan dulu, kalau sudah ready nanti baru di rekam. Ya, memang harus latihan begitu, ya, biar tidak tampak itu. Karena tampilan perdana itu penting. Tetap saya ulangi lagi, tampilan perdana itu penting. Nanti para penguji itu yang dilihat pertama kali, gitu, tampilan pertama meyakinkan. Oh, segitu, nanti baru masuk gitu. Jadi tunjukkan performa Anda pada 5 menit pertama. Jadi 5 menit pertama itu tunjukkan performa Anda. Nah, kemudian pada saat siswa itu melaksanakan, misalkan ada diskusi kelompok, ada tugas kelompok, jangan lupa Bapak Ibu harus monitoring. Harus dimoneh. Aja ditinggal neng meja, ya, tinggal meja, harus monef gitu. Karena untuk memastikan bahwa siswa concern dengan apa yang ditugaskan oleh guru, ya, itu. Itu yang pokok, yang catatan saya biasanya umumnya begitu. Kemudian upayakan pengambilan gambar itu dari berbagai sisi. Tidak dari satu sudut saja, ya. Ya, sekarang ya ada caranya lah pokoknya, bagaimana cara, ya ada yang tukang membawa kameranya atau HP-nya itu ada yang digeser, sehingga ada yang kadang-kadang dari belakang, tapi ada yang siswa dari depan, ya. Saya lihat sudah ada beberapa yang bagus, ya. Tapi masih ada yang modelnya diselehke wis dari awal sampai bubar. Ya, itu saya kira dari awal sampai bubar, ya. Kemudian yang terdengar keras malah bukan suara guru tapi suara ruang sebelah, ruang sebelah itu. Ya, karena di belakang sih. Ya, itu. Sekali lagi karena ini adalah putaran terakhir, ya, putaran terakhir itu saya berharap hal-hal yang kecil-kecil itu bisa menjadi perhatian agar bisa optimal, ya. Mungkin begitu pengantar saya, hampir setengah jam ini. Silakan, Anda boleh, Bapak Ibu boleh bertanya. Ini masih ada yang sudah aktif ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 4 yang belum, ya. Siapa aja yang belum ini? Silakan Pak Samsul dicek yang belum siapa itu? Siapa yang belum? Sudah dihubungi tadi Pak, memang belum bisa masuk kayak. Ya, yang belum siapa ini? Nah, ini baru 1 lagi. Berarti masih 3 ini. Bahrudin. Coba siapa yang? Harjanto. Bambang Isnianto. Harjanto belum kan? Harjanto belum. Bambang juga belum. Terus satunya Pak Bahrudin. Oh iya, Bahrodin. Gimana kan di Bahrodin belum muncul ya. Mandan carry kayak kangelan sinyal ya kadang-kadang. Iya, nguploadnya dibuka juga angel ya. Kayaknya memang iya harus berburu sinyal itu Pak Bahrodin itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya. Ini nanti saya akhiri jam 14. Nanti kalau masih ada lanjutan, nanti nggak saya tutup, saya live saja barangkali yang catatan dari Bu Guru Pamong nanti. Kalau memang masih perlu dilanjutkan, nanti boleh dilanjutkan, tapi jam 14 saya ada jadwal nguji skripsi. Ya, sehingga saya harus
selesai dulu sebelum jam 14. Silakan, langsung saja. Okay. Terima kasih Pak. Masih seputar video pembelajaran ya, yang ingin saya tanyakan. Ketika ujian kinerja besok yang akan datang itu, apakah kita menggunakan video pembelajaran yang saat ini kita rekam atau harus praktek lagi khusus untuk keperluan UKIN itu, Pak? Oke. Kemudian yang kedua terkait RPP-nya juga, apakah itu RPP produk dari PPL ini, yang artinya yang terakhir yang sudah sempurna, atau nanti ada kriteria khusus? Tersuun. Oke, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, karena melebuni carry sih. Nah, tadi Pak Samsul sudah ngerti, sudah saya sampaikan. Jadi sudah saya sampaikan, jadi apa itu? Kalau untuk UKIT itu bisa Bapak Ibu pakai ini, tapi diberi pengantar bagian depan, ditempelkan begitu. Jadi bisa, kalau katakanlah, kalau bisanya itu bisa. Makanya tadi saya sudah sampaikan, putaran ketiga itu supaya dibuat sebagus mungkin, ya nanti bisa dijadikan 2 editan. Ada yang untuk keperluan ini, ada satu lagi diedit lagi yang untuk UKIN. Gitu. Isinya bisa sama, tetapi nanti diberi pengantar yang berbeda. Itu tinggal digabung. Jadi dari video RPP 3 ini nanti dari aslinya kan Bapak Ibu merekam kan ada aslinya dulu. Kemudian nanti bisa diedit. Pertama diedit untuk keperluan PPL 2 ini. Nanti yang berikutnya bisa diedit untuk keperluan begitu juga RPP. Ya, nanti tinggal dilakukan sedikit modifikasi. Gitu. Begitu Pak Maulana, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Iya Pak, terima kasih. Ada yang melebuni carry ya jadi seperti itu bisa. Saya katakan bisa loh, bukan harus loh ya. Kalau harus itu kan bisa seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu misalkan ada yang video ya, jadi untuk kelengkapan pembelajaran yang PPL 2 RP 3 ini Bapak Ibu membuat video juga, video Bapak Ibu sendiri maksudnya, kemudian diunggah, itu nanti besok bisa dilampirkan, bisa menjadi ketika Bapak Ibu nanti mengajarnya bisa dinukil juga untuk pembelajaran, diunggah di YouTube besok bisa menjadi portofolio juga. Jadi saat UKIN itu sejatinya ada yang ditampilkan ya beberapa titik itu bisa. Itu termasuk misalkan Bapak Ibu misalnya membuat modul, ada yang begitu untuk kelas itu nanti ada nilainya. Modul nilainya di UKIN itu di bagian portofolio ada nilainya. Ya, jadi hal yang sama bisa di beberapa titik, bisa digunakan beberapa titik. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengatur lah ya gitu ya. Ya, kayak punya baju batik ya dipakai kondangan ya bisa, dipakai ngajar ya bisa, dipakai ya bisa begitu. Oke, silakan ada lagi yang bertanya. Dipersilahkan langsung saja. Ayo, langsung. Tentang waktu pelaksanaan, Pak. Oke, kalau gimana? di kontrak itu kayaknya sampai hari pertama sampai 8 ya. Kalau di jadwalnya yang di
RPPG itu kayaknya kok sampai tanggal 23 ya Pak? Iya, tanggal 23. Karena ini terakhir kan, terakhir memang durasinya panjang. Itu kalau yang di kontrak nanti saya kalau ada yang kurang pas saya sesuaikan karena apa itu kan kontraknya masih modifikasi dari kontrak yang kedua ya, dari kontrak yang kedua. Soalnya kan kemungkinan saya ngambil videonya itu hari Jumat Pak. Kalau hari Jumat kan nggak ada pekerja yang renovasi masjid itu gitu. Masih bisa nggak Pak Ge? Bisa, ya bisa. Cuma tadi saya katakan akan lebih bagus ya. Jadi Bapak Ibu itu aja buri-burian, jendol buri itu ya merepotkan penguji, merepotkan itu juga. Jadi ngelumpuk buri kabeh. Soalnya selain hari Jumat itu pekerja masuk dan bising sekali Pak, seperti waktu PPL yang pertama itu. Iya, lah hari Jumatnya berarti Jumat kapan? Jumat besok? Iya, Jumat besok itu tanggal 19. Oh iya, berarti masih bisa. Jumat besok kan masih dekat kan, 19 ya. Oke, suwun Pak. Tapi kan kalau Jumat yang depannya lagi kan wis bubar. Cuman depannya lagi wis bubar. 26 ya malah, Jumat berikutnya 26 wis bubar itu. Oke. Itu ya, itu Pak. Ya, makanya itu. Jadi nanti RPP-nya tetap basic, RPP-nya dulu. Iya Pak, diusahakan Pak. Selesai. Jadi saya selalu mengingatkan ya, tak ulang-ulang lagi. Untuk RPP Bapak Ibu itu belum optimal banget ya, masih banyak yang di bawah 80. Ya, makanya diupayakan betul RPP nanti semuanya bisa di atas 80 lah gitu, biar angka aman, angka bagus. Ya, pembelajarannya dinaikkan sedikit biar setidaknya 85 itu. Kemarin itu baru 81, 82 ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ini orang-orang ketemu ini, makanya mumpung ketemu Bapak Ibu silahkan. Silahkan bertanya di sini. Permisi, saya bisa masuk, Pak? Monggo silakan Bumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terlambat dan mohon maaf juga ini hari ini lagi kurang fit nih. Suaranya hampir hilang nih. Waduh. Lagi radang, Pak. Oh iya. Baru berobat tadi sore. Dan ini pun hari ini nggak ke sekolah ini, masih di rumah. Izin nggak berangkat. Mohon maaf suaranya nggak begitu jelas nih. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama tentang penyusunan IPK atau indikator. Itu ada beberapa mahasiswa yang belum memberikan kode sebagai turunan dari KD. Sehingga kami penguji itu bingung ini IPK untuk KD nomor berapa begitu. Dan penggunaan penggunaan kode untuk IPK itu sudah umum ya, harus pakai kode. Jadi mohon perhatian. Untuk RPP 2 kemarin sih sudah mengikuti arahan dari kami. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, sebagian besar sudah mengikuti pola ABCD, namun masih kata kerjanya masih LOTS, belum HOTS. Kalau nggak salah, saya sendiri udah mengirimkan kata-kata kerja yang C4, C5, C6 gitu ya di WA grup, termasuk di aspek afektif dan psikomotornya juga saya udah mengirimkan di grup. Jadi tinggal mencocokkan. Ketika KD-nya menganalisis, maka tinggal lihat kata kerja menganalisis itu apa aja. Dan usahakan untuk kata kerja itu sampai dengan HOTS. HOTS itu C4, C5, dan C6. Kemudian untuk langkah pembelajaran atau kegiatan inti khususnya,
itu masih banyak yang belum memunculkan keterampilan abad 21 atau 4C namanya. Dan untuk yang pendekatan saintifik 5M juga banyak yang belum. Monggo untuk disempurnakan. Untuk video pembelajaran itu ada catatan dari kami itu kebanyakan waktu untuk video edit itu masih terlalu banyak. Kalau nggak salah kesepakatannya adalah 10 menit ya. 10 menit atau 15? 10 sampai 15 kayaknya, Bu. 15 menit. Kalau pengen 15 jadinya ya. Kalau yang kesepakatan ya dengan teman-teman DPR dan guru itu seingat saya biar pas itu 15 ya. Kalau 15. Iya. Kalau 10 terlalu pendek. Iya. Iya, kebanyakan masih lebih dari 15 ya. Malah ada yang 28 menit itu sampai setengah jam. Jadi mohon diedit, tapi ketika mengedit ya jangan langsung potong begitu saja gitu ya. Jadi harus pas gitu loh, ngeditnya pas gitu. Terus ada yang saya temukan juga kemarin di video pembelajaran yang kedua. Kalau nggak salah Bu Sofi apa ya, mohon maaf Bu Sofi, itu hanya membuat rekaman, tidak pembelajaran langsung. Jadi anak suruh mendengarkan rekaman dari Bu Sofi, tidak langsung. Kalau menurut saya lebih baik langsung begitu. Jadi jangan membuat rekaman suara nanti disetel di depan anak-anak, tapi langsung pembelajaran. Dan bahkan ketika rekaman itu disetel, saya cari Bu Sofi kemana ini? Kok nggak ada di depan anak-anak? Iya, Bu. Iya. Itu sebenarnya kan pemutaran video. Jadi waktu kita mengamati, sebelumnya saya sudah menjelaskan. Dan setelah video itu diputar karena waktu itu adalah mengamati, jadi setelah itu saya slide PowerPoint dan saya menjelaskan kembali gitu. Mungkin di videonya nggak tercover mungkin Bu. Oh iya. Menurut Bapak tadi keterangan dari Bapak, tetap Bu Guru itu ada di depan, nggak boleh hilang gitu ya. Saya cari itu Bu Sofi kemana ini, kok nggak kelihatan di depan. Mungkin itu aja ya untuk masukan dari saya ini. Suaranya hilang ini, mohon maaf Pak dosen. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang karena ini putaran terakhir saya dan Bu Umi mendampingi Bapak Ibu, ya tentunya saya berharap putaran terakhir ini bisa betul-betul dioptimalkan. Ya, dioptimalkan karena ini pol-polan setelah ini nggak ada putaran lagi nih, jadi nanti putarannya RPP 4 sudah nggak ada, makanya itu harus dioptimalkan tadi, dan manfaat dioptimalkan itu bisa sekaligus nanti menjadi bahan untuk UGIN. Nah, jadi sebenarnya ada bahan-bahan yang bisa sekaligus dipakai untuk itu, video bisa dipakai untuk itu, kemudian modul atau tambahan materi bisa dipakai untuk itu, banyak manfaatnya. Makanya dioptimalkan. Nah, RPP itu yang saya garis bawahi karena sebagian besar RPP itu masih di bawah 80. Nah, sebagian besar masih 80, itu pun ya kadang-kadang campur melas saya. Iya, betul. Campur melas karena saya kalau ngasih di 75 itu sebenarnya waduh saya udah tegel gitu loh. Jadi biar angka aman saya sarankan tadi betul-betul dari atas, karena memang dari atas itu turunan ke bawah ya. Jadi indikator, saya ulangi lagi, upayakan indikator itu turunan lengkap dari KI. Jadi bukan banyaknya. Ya walaupun indikatornya 10, tetapi ternyata baru 2 KI. Nah itu ya tetap kalah dengan yang indikatornya 4, tetapi pas siji gitu. Ya, jadi komponen itu
kekompletan itu menjadi penting, bukan banyaknya ya. Begitu juga di tujuan. Jadi misalkan tujuannya papat tapi apik itu iso ngalahke karo sing tujuannya 8 gitu ya. Tingkat keterukurannya, kemudian level kata kerjanya, kemudian kesesuaian conditionnya. Tadi saya katakan ya, jangan sampai conditionnya pada. Bisa aku pakai bahasa Banyumasan, pada, jangan sampai pada, masuk kemampuannya sejen-sejen, bukan melalui Jadi harus disesuaikan. Kalau yang kemampuan membuat simpulan berarti setelah berdiskusi. Kalau memperagakan berarti setelah demonstrasi. Jadi harus disesuaikan kondisinya. Begitu juga dengan degree-nya, tidak selalu dengan kata-kata benar. Jadi bisa juga kalau itu menyangkut beberapa hal, batas minimal itu juga merupakan degree. Ya, siswa dapat misalkan melakukan atau membuat simpulan yang memuat minimal 3 komponen. Nah, itu boleh dari 5 komponen minimal 3 itu sudah boleh. Nah, ini penting RPP. Kemudian bagian materi, jangan hanya materi terlampir begitu ya, tetap dikasih kayak daftar isi ya, dikasih kayak daftar isi. Kembali lagi menyesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apa ya disesuaikan dengan tadi itu. Untuk mencapai tujuan ini, materi ini, mencapai ini gitu ya. Nah, nanti penjabarannya baru di lampiran. Nah, begitu. Jadi lampiran itu adalah itu. Begitu juga penilaian. Dicontohkan dulu penilaiannya, prosedurnya menggunakan ini. Untuk pengukuran ini menggunakan tes, pengukuran ini menggunakan penilaian diri, dan penilaian antar teman, kemudian untuk pengukuran ini menggunakan lembar observasi, itu dikemukakan dulu. Baru di bagian bawahnya lampiran. Jadi ibaratnya diberi pengantar dulu, sekurang-kurangnya dikemukakan dulu. Ya, karena otomatis berbeda. Pengukuran yang pengetahuan tentunya berbeda dengan yang sikap, berbeda dengan yang sikap spiritual atau sikap sosialnya berbeda. Nah, itu mohon dikemukakan karena sekali lagi RPP Bapak Ibu belum optimal selama ini. Ya, saya katakan belum optimal. Kalau pembelajarannya sudah rata-rata di atas 80, tetapi RPP-nya masih banyak di bawah 80, ya. Nah, itu kemudian untuk mengoptimalkan, saya mengharapkan ya kalau Bapak Ibu ya tetap itu kalau bisa itu RPP-nya sudah 80-an ke atas, kemudian pembelajarannya 85 ke atas. Ini begitu. Targetnya 85 ke atas. Ya, tadi makanya ketika Bapak Ibu ya menjelaskan awal 5 menit perdana, pokoknya Bapak Ibu aja nunggu. Aja ini kayak sikile lara ya, makanya jadi di depan berdiri kondisi gitu ya, ini penting ya. Kalau siswa diskusi ya dipahami, kalau ada yang siswa memberi pendapat jawaban bagus segera diberi apresiasi, itu nanti akan menambah item skor karena sudah saya share loh, sudah lama sejak putaran pertama apa saja yang dinilai itu itemnya banyak sekali ya. Mulai dari bagaimana antusiasnya guru menunjukkan perhatian pada siswa, kemudian pakaian, wah itu pokoknya komplit lah, pokoknya kalau videonya itu lengkap. Kalau videonya itu ya saya berharap sejatinya semuanya bisa skor 5-5 ya, tapi ternyata masih banyak yang 4. Suara berisik ya, kemudian masih terlalu jauh, makanya diatur ya supaya teman yang mengatur kamera atau megang HP-nya itu bisa menyesuaikan ya. Kadang-kadang ada yang di depan, ada yang di belakang, kemudian ada yang di close ya. Bila perlu kalau misalkan aktivitas tertentu kan bisa di zoom biar kelihatan begitu. Kadang-kadang diambil gambar dari depan, diambil dari belakang, jangan duduk toh apa ini nunggunya itu tinggal jadi kelihatan aduh bang ketika nanti gurunya jalan ya memang hilang. Iya, tapi kalau ada yang pegang maka ya kelihatan terus begitu. Gitu ya. Ya memang harus ada yang membantu untuk yang pengambilan gambar itu. Ya.
Oke, masih ada Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nah, PTK, mumpung lagi ini. PTK-nya besok komplit. Kalau besok PTK-nya komplit, ya. Komplit besok itu mulai laporan dari awal ke pertama, kedua, terus sampai lengkap. Ya, kalau ini betul-betul komplit. Aja sing gemien pernah malah sing pertama wis komplit wis ana abstrak. Kayak rumahane. Wong lagi satu siklus gak bisa ana abstrak. Sudah ada kesimpulan. Iya. Sebenarnya wong lagi mulai kok wis rampung. Ya. Jadi kalau besok rampung ya, besok itu komplit PTK-nya dari awal sampai akhir. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin memang ya belum komplit, tapi kalau besok harus lengkap untuk laporan PTK-nya. Diupayakan jangan jendol neng buri, maksudnya jangan neng buri kabeh. Kan terakhir 13 Pak. Iya, tetapi anggar kabeh tanggal 13 kabeh mau sing nilai dari kangelan kan. Iya. Jadi RPP menurut saya segera 1-2 hari ini selesai. RPP diupayakan 1-2 hari ini selesai. Karena ini sudah mundur ya, sudah mundur 1-2 hari ini selesai. Jangan ada RPP setelah tanggal 17, ya. Jadi 1-2 hari ini ya, maksimal 17 itu pokoknya RPP harus tidak ada masalah. Clear semua diunggah. Kemudian mulai 18 itu nanti mulai silahkan mulai segera video bertahap ya. Jadi saya berharap syukur-syukur ya sebelum 23 ya, itu 22 itu sudah selesai sehingga saya hanya penyelarasan saja, hanya untuk tanggal 23 itu hari terakhir itu hanya penyelarasan. Karena menilai dari Bapak Ibu itu prosesnya walaupun tidak sulit ya, tetapi bahwa memerlukan banyak. Jadi harus Excel, dari Excel nanti di PDF-kan dulu. Dikombin. Ya itu digabung-gabung itu ya. Itu menyita waktu. Kalau di belakangan sendiri itu menyita waktu. Ya, mungkin begitu ya. Ada yang bertanya lagi? Masih ada 5 menitan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada 5 menitan Bapak Ibu. Sebelum ada tambahan dikit Pak. Monggo, silakan. Iya. Ketika video pembelajaran ada anak tanya jawab atau mungkin presentasi, mohon untuk di Zoom anak itu. Sehingga volume suaranya juga jelas, anaknya yang bertanya siapa juga jelas di Zoom. Kemudian menanggapi Pak dosen tadi tentang kedisiplinan on time menyerahkan tugas nih. Kadang saya sudah siapkan waktu ini, hari ini sampai dari jam sekian sampai jam sekian mau ngoreksi, tapi ternyata belum ada yang dikoreksi. Lah, hari depannya tidak disiapkan waktu, baru ngumpulin banyak banget, ya Allah. Padahal satu mahasiswa paling tidak itu ada 15 sampai 20 menitan untuk mengoreksi. Bayangkan kalau 12 mahasiswa sehari itu kan jadi nggak tidur ini semalam. Ya mohon untuk on time ya, on time penyelesaian tugas. Namun ya kami tetap maklum ketika ada sinyal yang nggak bisa bekerja sama begitu ya. Tapi usahakan ya menyerahkan seawal mungkin sehingga ketika tidak ada sinyal masih tetap ada waktu. Saya kira gitu, saya setuju sama Pak dosen. Gitu ya, Pak Osman. Ini masalahnya yang sering terlambat ini Abah Rodin ini Abah Rodin ini sering terlambat. Wah, Abdul Ghani, halo. Ya, jangan-jangan juga kesulitan sinyal itu. Ya, jadi apa itu? Moga-moga semuanya sehat, ya. Amin. Dan semua sehat, semua rangkaian ini putaran terakhir. Ibaratnya wong suruh lari ya, ini lari terakhir lah. Jadi sprint. Ya, jadi begitu. Jadi Pak Fuad biar ya pelan-pelan tapi udah sehat kan ya? Alhamdulillah Pak, sudah mulai membaik. Nah, sudah.
Jadi begitu, ya kalau yang Pak Samsul, Pak Ubed semangat, sudah selesai. Pak Ubed, ya, Pak Usman, Pak Maulana ya, silakan semuanya aja. Nah ini yang dragon kolam ini sih, ya, dua kolam ini malah Bu Umi malah sekarang ditanya dragon. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, tolong ini putaran terakhir ini bisa ada awal, sama dengan Bu Umi juga kadang-kadang tidak semua waktu itu saya bisa mengoreksi, makanya ya pas lagi dibuka, aduh tergantung anak. Padahal ketika hari-hari tertentu saya nggak memungkinkan karena tetap fokus pada perkuliahannya, ya. Baik, begitu ya Bapak Ibu, semoga ini memberikan semangat, tetap semangat karena ini putaran terakhir. Saya berharap ini juga nanti proses selanjutnya ada UP, UGIN semuanya lancar. Pengalaman yang putaran 1 itu ya kita ranking berapa saya kemarin lupa, ranking 5 atau 6 itu kita masuk 5 besar. Dari beberapa itu ya 70 sekian itu lulus ya. Itu penting juga karena juga kalau Bapak Ibu sekarang gendongnya kan gabungnya ke UIN Purwokerto, nanti yang lulus wah kalah dengan perguruan tinggi lain itu juga menurunkan ranking juga itu. Ketika dipasangkan urutannya kalah ya. Kemarin itu sudah yang putaran pertama alhamdulillah bisa 5 besar ya. Alhamdulillah. Ya, baik begitu Bapak Ibu, semoga pertemuan siang hari ini secara virtual ini bisa bermanfaat. Saya berharap ya semuanya sehat dan rangkaian terakhir bisa lebih optimal dengan hasil yang lebih baik. Amin. Baik ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak dosen sama Bu Bang. Amin.